Semua keputusan rantai pasokan yang dibuat sebelum permintaan terwujud merupakan langkah untuk melakukan forecast. Pada pertemuan ini, kita akan membahas bagaimana informasi permintaan historis dapat digunakan untuk meramalkan permintaan di masa depan, dan bagaimana perkiraan ini mempengaruhi rantai pasokan. Perkiraan permintaan membentuk dasar dari semua perencanaan rantai pasokan. Semua proses push dalam rantai pasokan dilakukan untuk mengantisipasi permintaan pelanggan, sedangkan semua proses pull dilakukan sebagai tanggapan atas permintaan pelanggan. Untuk proses push, seorang manajer harus merencanakan tingkat aktivitas, baik itu produksi, transportasi, atau aktivitas terencana lainnya. Sedangkan untuk proses pull, manajer harus merencanakan tingkat kapasitas dan inventaris yang tersedia, tetapi bukan jumlah sebenarnya yang akan dieksekusi. Dalam kedua kasus tersebut, langkah pertama yang harus diambil manajer adalah meramalkan seperti apa permintaan pelanggan nantinya. Contohnya, perkiraan kolaboratif untuk Coca-Cola dan pembotolannya. Coca-Cola memutuskan bahwa waktu promosi berdasarkan perkiraan permintaan selama kuartal mendatang. Keputusan promosi kemudian dimasukkan ke dalam perkiraan permintaan yang diperbarui. Perkiraan yang diperbarui tersebut sangat penting bagi pembotol untuk merencanakan kapasitas dan keputusan produksi mereka. Pembotolan yang beroperasi tanpa perkiraan yang diperbarui berdasarkan promosi kemungkinan besar tidak memiliki pasokan yang cukup untuk Coca-Cola sehingga akan mengganggu keuntungan rantai pasokan. Produk dengan permintaan stabil seperti susu dan handuk kertas biasanya paling mudah diramalkan. Peramalan dan keputusan manajerial yang menyertai produk tersebut akan sulit ketika pasokan bahan mentah atau permintaan produk sangat tidak dapat diprediksi. Barang fashion dan banyak produk berteknologi tinggi adalah contoh barang yang sulit diramalkan. Dalam kedua kasus tersebut, perkiraan error forecasting sangatlah penting saat merancang rantai pasokan dan merencanakan penanganannya. Berikut secara singkat karakteristik dari forecasting atau perkiraan yang harus dipahami oleh manajer untuk merancang dan mengelola rantai pasokannya secara efektif. Yang pertama adalah perkiraan selalu tidak akurat dan karenanya harus mencakup nilai perkiraan yang diharapkan dan ukuran kesalahan perkiraan. Untuk memahami pentingnya kesalahan ramalan, contohnya adalah dua dealer mobil yang salah satunya mengharapkan penjualan berkisar antara 100 dan 1.900 unit. Sedangkan yang lain mengharapkan penjualan berkisar antara 900 dan 1.100 unit. Meskipun kedua dealer mengantisipasi penjualan rata-rata 1.000, kebijakan sumber untuk setiap dealer akan sangat berbeda, mengingat perbedaan dalam akurasi perkiraan. Dengan demikian, kesalahan ramalan atau forecast error atau ketidakpastian permintaan adalah input utama dalam sebagian besar keputusan rantai pasokan. Yang kedua adalah forecast jangka panjang biasanya kurang akurat dibandingkan perkiraan jangka pendek. Artinya, perkiraan jangka panjang memiliki deviasi standar kesalahan yang lebih besar relatif terhadap mean daripada perkiraan jangka pendek. 7-Eleven Jepang telah memanfaatkan properti utama ini untuk meningkatkan kinerjanya. Perusahaan telah menerapkan proses pengisian ulang atau replenishment process, di mana yang memungkinkan untuk menanggapi pesanan dalam beberapa jam. Misalnya, jika manajer toko memesan pada waktu pukul 10 pagi, pesanan akan dikirim pada jam 10 malam hari yang sama. Oleh karena itu, pengelola harus mempertimbangkan dan memperkirakan apa yang akan terjual malam itu hanya kurang dari 12 jam sebelum penjualan sebenarnya.
Waktu tunggu yang singkat memungkinkan manajer untuk memperhitungkan informasi terkini yang dapat mempengaruhi penjualan produk, seperti cuaca. Perkiraan ini kemungkinan akan lebih akurat daripada jika manajer toko harus memperkirakan permintaan seminggu sebelumnya. Yang ketiga, perkiraan agregat biasanya lebih akurat daripada perkiraan disagregat, karena cenderung memiliki deviasi standar kesalahan yang lebih kecil dibandingkan dengan mean. Misalnya, mudah untuk meramalkan produk domestik bruto Amerika Serikat pada tahun tertentu dengan kesalahan kurang dari 2%. Namun, jauh lebih sulit untuk mempertimbangkan pendapatan tahunan untuk perusahaan dengan kesalahan kurang dari 2%. Dan bahkan lebih sulit lagi untuk memperkirakan pendapatan untuk produk tertentu dengan tingkat akurasi yang sama. Perbedaan utama di antara ketiga perkiraan ini adalah tingkat agregasinya. Domestic product domestik bruto adalah agregasi di banyak perusahaan dan pendapatan perusahaan adalah agregasi di beberapa lini produk. Semakin besar agregatnya, semakin akurat perkiraannya. Yang keempat adalah secara umum, semakin jauh rantai pasokan perusahaan atau semakin jauh dari konsumen, semakin besar distorsi informasi yang diterima. Salah satu contoh klasik dari fenomena ini adalah bullwhip effect, di mana variasi urutan diperkuat sebagai pesanan bergerak lebih jauh dari pelanggan akhir. Perkiraan kolaboratif berdasarkan penjualan ke pelanggan akhir membantu perusahaan hulu untuk mengurangi kesalahan perkiraan.